Bukan, istilahnya bukan solo ya. Istilahnya waktu lintas kita nekat istilahnya. Pas antara jarak 200 meter sebelum sampai kita di pondok itu, tiba-tiba ada sosok di Gunung Bokareng. Tapi yang menurut saya lebih mistis dari beberapa pengalaman itu saat pendakian, dalam istilah pendakian Solo ya, pendakian Solo, tapi bukan di Gunung Bokareng, tapi di dekat-dekat sini saja. Menurut saya yang paling ekstrem itu pendakian saya itu di waktu lintas ya, waktu lintas Batu Mau Pepe, Patuntungan Batu Mau Pepe. Nah, Itu Solo. itu bukan, istilahnya bukan Solo ya. Istilahnya waktu lintas kita nekat istilahnya. Nekat. Waktu itu saya bersama salah satu juga pendirinya KP Garmet, itu Bang Parto ya. Bang Parto. Sama Bang Mujair. Nah, itu kejadian yang paling berkesan memang, karena Bisa diceritakan dulu awalnya sih kita cuma Kan nekat rencana memang lintas. ya, rencana memang lintas. Nah, lintas, tapi jika diperhitungkan dari segi peralatan itu memang safety. Belum safety, karena kemarin waktu kami lintas itu memang tidak ada alat yang memadai ya, tidak alat pendukung yang khususnya seperti peta dan kompas, itu tidak ada. Kita cuma mengandalkan kenekatan dan informasi dari warga yang kita temui. Misalnya kalau kita ketemu warga lagi di, baik itu di persawahan atau di perkebunannya, kita tanya lagi posisinya Batu Mau Pepe ini di mana, Sebelah mana? nah, sebelah mana, atau kayak ini daerah mana. Nah, jadi dalam perjalanan kemarin itu tahun 2000 berapa ini masih baru-baru istilahnya KP Garmet, istilahnya berdiri ya, baru sekali. Tidak salah itu antara 2009 2010 tidak salah. Nah, itu istilahnya kita nginap mulai dari perjalanan di sini, dari base camp sampai ke Batu Mau Pepe itu kita istilahnya jalan kaki, jalan kaki pas di Manimpohoi itu, pasar Manimpohoi ada mobil pickup penjual ikan ya, penjual ikan kalau tidak salah, itu kita tumpangi naik sampai masuk di Desa Kompang ya, itu Dusun Burungeng, Sumber Gaek kalau tidak salah. Nah, kondisi jalan saat itu belum bisa dimasuki motor ya, Berarti masih belum cor naik. Nah, kita jalan ke Patuntungan. Nah, tiba kita di sungai itu kemarin jam berapa itu kalau tidak salah, antara 4:30 kalau tidak salah kita sampai di ya Patuntungan. di apa, sungai. Nah, sampai di puncak kemarin itu tengah malam. Beda saat ini karena singkat. Paling lama kalau kita mau ke Patuntungan saat ini ya paling lama itu 2 jam mulai dari base camp sampai puncak, karena sampai saat ini kan kendaraan bisa masuk dari sana. Beda dulu. Nah, selama di ranah pendakian di istilahnya di Patuntungan ini kita nginep 1 malam. Itu saya katakan tidak ada kejadian aneh, tidak ada. Nah,
tidak ada kejadian aneh. Ya. Nah, pas paginya sekitar jam 9 pagi kita packing, kita berangkat menuju Batu PP. Nah, kita jalan saja sesuai dengan arahnya Batu PP, dan di sini posisinya Tidak pakai kompas. tidak. Nah, istilahnya kemarin peralatan yang kita bawa itu cuma alat-alat camp saja. Kompas dan apa sebagainya belum. Kompas, peta, Ya. istilahnya alat-alat navigasi kemarin itu tidak ada yang kita bawa. Bahkan kemarin cuma Parto kalau tidak salah yang pakai sepatu itu. Jalan Sepatu kita, saya dengan Bang Mujair itu kalau tidak salah cuma pakai sendal galang ya. Nah, pas ceritanya di tengah perjalanan itu kita dihadapi oleh hutan ilalang ya. Dan ada suatu pondok, rumah-rumah kebun lah kalau tidak salah itu. Kita linglung, kita bingung, maksudnya mau orang jalan kemana lagi nih, karena posisi Batu PP saat itu sudah tidak kelihatan puncaknya. Nah, ternyata pas kita tanya warga itu, kita sudah bukan di wilayah Senjatenga. Tersesat ceritanya. Entah itu termasuk tersesat atau bagaimana, karena waktu kita tanya warga itu posisi kita saat itu sudah berada bukan di wilayah Senjatenga, tapi antara perbatasan antara Senja Barat dengan Senja Pondok. Nah, pas kita habis tanya itu salah satu warga di situ, kita duduk memperoleh perasaan ke bagaimana kita lanjut atau bagaimana. Tapi Parto mengatakan kita lanjut. Parto mengatakan mari kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita istilahnya terabas naik ini hutan ilalang Ya. untuk ceritanya bertanya lagi di yang punya itu pondok-pondok. Pas antara jarak 200 meter sebelum sampai kita di pondok itu, tiba-tiba ada sosok wanita tua ya, nenek. Itu dalam hutan itu. Dalam rimbun ilalang gitu, rimbun ilalang. Pas ceritanya di sekitar pondok-pondok itu. Nah, kita kan istilahnya yang terbesik di benak kita saat itu salah satu warga. Ya. Nah, tapi belum kita bertanya sama itu orang tua. Nah, tiba-tiba orang tua itu mengatakan dalam bahasa apa ya, istilahnya bahasa Bugis. Nah, artinya itu bahasa Bugis bahwa kau melenceng, nah istilahnya kau melenceng, isinya bukan arahnya ke Batu PP ini. Di situ kita kaget, sampai itu ceritanya Bang Parto sama Bang Mujari itu hampir jatuh di jurang saat itu. Seandainya tidak ada batang kopi kemarin yang dia sandari, mungkin Bang Parto sama Bang Mujari itu kemarin jatuh di jurangnya lantaran kagetnya bukan main. Jadi pas saya menunggu ceritanya Bang Parto naik kembali yang Bang Mujari, istilahnya kita bertanya sama orang tua itu untuk ditunjukkan lah, istilahnya petunjuk. Maksudnya kita harus kemana lagi. Nah, alhamdulillah nenek tua itu, maksudnya kita juga tidak berani dekat ya, karena maksudnya apa ya, ada keganjilan sebenarnya, karena tiba-tiba itu perempuan muncul. Tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba muncul saja di tengah-tengah rimbunnya ilalang. Atau ini sesuai dengan pertanyaan kita kemarin itu, beliau menjawab bahwa ikuti saja ulu
sungai. Sebelum sampai di hulu sungai ada perempatan, kau belok kanan di situ, lurus saja. Ada pondok-pondok kecil di ujung jalan, bertanya di situ. Jadi pas beliau orang tua itu istilahnya memberikan kita petunjuk, kita ucapkan banyak terima kasih ya, orang tua itu. Jadi kita pamit, kita sisir kembali itu hulu sungai naik. Pas di perjalanan ada beberapa warga yang kita dapat. Itu hari kedua kan Masih kan dalam perjalanan kan cerita hari kedua ceritanya. Hari kedua start di Petontongan. Jadi warga yang kita dapat saat itu, misalnya kalau tidak salah saya ingat itu lagi kerja bakti ya, misalnya ada sumur di situ dia kerja. Saya bertanya ulang tentang kepastiannya jalur. Pas kita bertanya, cocok jalannya, jangan sesuai dengan petunjuknya orang tua. Tapi yang menjadi keanehan di sini, disitulah ceritanya kita yakin bahwa orang tua tadi itu istilahnya bukan manusia ya istilahnya. Karena orang tua itu kita tanya, yang istilahnya warga yang kita tanya itu mengatakan, karena kita sempat bertanya bahwa kami sempat tadi bertanya di pondok-pondok yang ada di bukit itu, yang memang ditumbuhi pohon ilalang, tumbuhan-tumbuhan ilalang. Dan orang tua itu istilahnya sempat memberikan kita petunjuk. Dan apa yang dikatakan salah satu warga yang kita tanya itu di saat kerja sumur, beliau mengatakan bahwa pondok itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada penghuninya. Maksudnya sudah lama dikosongkan itu. Langsung kaget. Kita antara kaget dengan rasa syukur. Karena rasa syukurnya itu karena dari perantaraan orang tua itu akhirnya kita tidak kesasar. Lantaran yang pertanyaan kagetnya itu tadi, pas salah satu warga yang kita tanya itu mengatakan bahwa pondok itu istilahnya sudah lama kosong, misalnya orangnya itu sudah lama meninggal semua. Warga itu bertanya ulang, maksudnya ciri-cirinya bagaimana, orang tua yang kau tanya di situ seperti apa. Kalau tidak salah itu Bambu Jair yang menjawab bahwa ciri-cirinya seperti ini. Rambutnya itu ya panjang, pakai kebaya, tapi rambutnya ini warna putih semua ya. Matanya itu agak tajam penglihatannya. Pas Bang Mujair itu kemarin sempat menjawab, tiba-tiba warga itu menjawab lagi. Nah itu yang punya kebun, tapi sudah meninggal, lama meninggal. Tapi kalian harus bersyukur deh, karena berkat beliau kau dapat ini jalan. Karena sampai saat ini orang-orang yang dari Petontongan mau PP pasti kalau tidak tembus di daerah Goa, dia akan tembus di Bone. Itu kalian bertiga harus bersyukur karena sempat diberi petunjuk bahwa jalan ini yang menuju ke Batu PP. Itu yang kita syukurkan. Nah, alhamdulillah semenjak kejadian-kejadian itu, perjalanan kita menuju Batu PP itu tidak ada halangan lagi. Sampai di puncak Batu PP, alhamdulillah tidak ada itu istilahnya kejadian-kejadian yang kita dengar ataupun yang kita lihat sampai puncak, sampai kita pulang.
Jadi ini Kak Taufik lintas ke Patontongan, Patontongan, Ya. Patontongan ke Batu Mapepe. Berapa jam itu Kanda? Hanya kalau kemarin kita start itu kita packing jam 9 pagi di Patontongan, kayaknya kita jam setengah 11 kemarin kita berangkat, tidak salah saya ingat. Dan sampainya itu alhamdulillah kita nggak sampai malam di jalur, karena sempat jadi ceritanya pasang tenda di Batu Mapepe itu baru maghrib. Maghrib. Ya, Jadi sekitar 8 jam, 7 7 Iya. jam 8 jam lah itu, Ya. 8 jam itu lintas. itu lintas. Pengalaman luar biasa teman-teman. Ini itu pengalaman pribadi ya, isinya entahlah ceritanya. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau merasakan bagaimana sensasi di antara gunung itu, antara Patontongan atau PP, silahkan teman-teman berkunjung. Nah, baik Mau teman-teman, lintas juga silakan. baik teman-teman dari istilahnya teman-teman di daerah Sulawesi Selatan atau kalau Sulawesi Mau rasakan. mau rasakan sensasinya, silahkan berkunjung. Nah, karena teman-teman khususnya komunitas pencinta alam yang ada di Kabupaten Sinjai, insya Allah akan siap istilahnya Temani. mengentar ceritanya, mendampingi. Kalau memang teman-teman penasaran, Ya. ingin merasakan bagaimana panorama pemandangannya, maupun istilahnya panorama isinya sensasi-sensasi yang memang menguji adrenalin. Wah, luar biasa itu adrenalin kalau lintas dari Patontongan ke Batu Mapepe. Ya, mungkin itu saja teman-teman cerita kita hari ini. Bukan diskusi, cerita-cerita dari pengalaman pribadi Kak Taufik selama bergelut di ranah pencinta alam. Terima kasih sebelumnya Kanda sudah Sama-sama. ya. Jadi sebelum saya istilahnya pamit, Ya. saya juga berpesan sama seluruh teman-teman yang sampai saat ini berkecimpung di ranah pendakian. Maksudnya bukan saya menggurui ataupun bagaimananya, tapi dalam hal pendakian tentu harus ada adab-adab yang memang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, karena dari segi musibah ataupun keselamatan yang kita akan dapat di suatu wilayah gunung itu tergantung dari kita bagaimana menjaga adab dan etika. Mungkin cuma itu. Jika ada yang ingin bertanya kepada Kak Taufik, bisa inbox atau mau tahu pengalaman-pengalaman selanjutnya, karena masih banyak pengalamannya Kanda. Aku masalah persoalan pribadi sih alhamdulillah misalnya masih ada beberapa. Jadi teman-teman yang khususnya anak pendaki yang mau ingin tahu bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi di selama mendaki di beberapa gunung, bisa bertanya kepada Kak Taufik. Nama FB-nya sebentar saya cantumkan di deskripsi. Oke. Mungkin itu saja Kanda, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Jika suka dengan video ini, like, komen. Jika ada yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya, bisa komen di bawah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.